Oke, ya Hmm. sebelumnya aku mau klarifikasi dulu. Aku Hmm. ngundang Bapak buat jadi narasumber di tugas proyek aku Hmm. PKKMB pengenalan kampus di Oh, punya kampus ya. ya. Hmm. Nah, jadi aku itu mau Hmm. tanya Bapak terhadap bisnis yang Bapak jalani sekarang. Hmm. Bisnis yang Bapak jalankan ya. Ya, Pak. Terus ya. Oh ya, boleh deh, boleh nggak apa-apa. Oke. Udah, tapi udah mulai kuliah, perkuliahan udah mulai. Masih online, Pak. Oh, masih online ya, belum ini ya, belum ada tatap muka gitu ya. Belum. Nanti di September kayaknya. Oh gitu. Berarti sama dengan yang lain ya, kampus-kampus yang lainnya sama ya. Iya. September Oktober mulai. Oh iya, ada itu ngambil apa jurusannya? Ilmu Prodinya? komputer, Pak. Oh, jadi nanti mendalami komputer. Ya, betul. Ya mudah-mudahan lancar ya kuliahnya. Amin, Pak. Hmm. Eh, mau langsung ke pertanyaannya aja atau gimana, Pak? Boleh kalau ada mau cerita dulu boleh seputar kampus yang gini. Tapi belum belum ini ya, maksudnya belum ada pengenalan apa namanya itu informasi-informasi dari pihak kampus gimana? Udah Eh, sudah se- ada belum? udah ada Hmm. untuk informasi acara-acara di kampus, event-event yang mau Cara-cara ya? diselenggarakan, Oh, ya oh, di bulan September, tapi September September rencana ya. mau ke Jakarta Selatan, Pak. Hmm. Iya. Bapak gimana, Pak? Bisnis? Alhamdulillah ya Alhamdulillah. ini sekarang lagi ini musim kemarau ya. Jadi dalam bidang usaha itu mungkin udah mulai ini, maksudnya biasanya kan kalau tahun-tahun ajaran baru itu banyak konsumen ya yang membutuhkan elektronik laptop atau apa gitu. Tapi tahun sekarang nurun, Menurun. nggak kayak kemarin, nggak kayak dulu-dulu gitu. Ya, Kak, kita langsung ke pertanyaan aja ya, Pak. Ya boleh boleh. Ya, Boleh. dan pertanyaan sih agak ke aku mau tanya ke Bapak terkait biografi Hmm. Bapak, identitas Bapak, Bi- identitas dulu. Biografi Ya, mulai dari tingkat SD gitu ya, atau ya latar belakang pendidikan oh gitu di ya. universitas mana? Heeh. Kalau Bapak itu kan aslinya orang Sumatera deh ya. Orang Sumatera Selatan, Lampung lah gitu ya. Ya Bapak banyak ngenyam pendidikan itu di Sumatera ya. Mulai dari SD itu di Lampung, kemudian SMP juga di Lampung, SMA juga di Lampung, dan kuliah juga Bapak alumni dari Universitas Lampung. Universitas Lampung. Dengan fakultasnya itu Fakultas Pendidikan, Pendidikan dan Keguruan gitu. Nah, prodinya program studinya MIPA, Pendidikan MIPA Fisika. Jadi Bapak tuh backgroundnya fisika sebetulnya di pendidikan. Nggak ada hubungan sama usaha yang Bapak jalankan sekarang, jauh sebetulnya. Tapi ada sedikit lah ilmunya ya tentang elektronik lah gitu ya. Nah, itu Bapak hobi di sana. Ya itu, jadi Bapak tuh kuliahnya di Universitas Lampung, SD-nya juga di Lampung, SMA-nya di Lampung, ya semuanya di Lampung lah di Sumatera gitu. Nah, itu background pendidikan ya deh ya. Hmm. Mungkin Hmm, cukup ya background pendidikan. ada Hmm. pengalaman kerja gak Pak atau yang bisa Ya, di-sharing? pengalaman kerja setelah Bapak tamat kuliah itu karena Bapak kan di keguruan ya. Pertama, pada waktu Bapak masih kuliah itu pernah yang namanya itu PKL. PKL. PKL di sekolah swasta ya. Pernah jadi guru bantu lah. Kalau 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 dulu namanya guru honor ya. Sekarang guru bantu. Pernah dulu selama Bapak menyelesaikan studi. Jadi setelah PKL Bapak ngajar mungkin kurang lebih 3 bulan. Nah, udah itu Bapak wisuda, ya Bapak merantau. Merantau ke Jawa Barat. Bapak pernah jadi tukang bangunan dulu, Dek.
ya. Hmm. Kemudian Bapak ngehonor, ya yang Bapak ceritakan dengan adik waktu itu, yang honor di sekolah-sekolah yang ada di Cianjur. Oke. Ya Bapak pernah honor di sekolah PGRI, SMA PGRI. PGRI. Makanya Bapak kenal dengan guru-guru yang ada di Semanda, di SMA Negeri 1, ya dengan Pak siapa itu, dengan Bu Rina gitu kan, Pak Agam, nah itu teman-teman Bapak. Nah itu. Kemudian Bapak juga sekarang masih honor juga sih. Dan Alhamdulillah Bapak kerja di SMA yang ada di Cipanas. Nah, itu sambil ini ya Bapak ya. Kemudian di usaha Bapak itu sebenarnya sambilan ya, Dek. Bilang. Hanya apa namanya itu penyaluran hobi ya. Hobi, kemudian kena apa namanya berhubungan dengan pendidikan, ya Bapak tekunin dengan mitra-mitra Bapak yang ada di SMA. Alhamdulillah ya Bapak membuka usaha ya, usaha kecil-kecilan lah ya. Kalau ada ke rumah tuh belum ada toko, tokonya itu masih nyampur sama rumah. Disebut ruko bukan ya. Ya Hmm. di dalam gang gitu ya. Ya ada kemarin kebingungan nyarinya juga. Oh iya. Bapak rintis itu dari tahun 1998 tuh. 1997 Mas, berintis. Udah oh, lama. udah lama juga. Dulu ya sifatnya nggak kayak sekarang ya. Dulu Bapak door to door dulu tuh. Jadi ada sekolah yang butuh pelayanan servis, Bapak datang. Ada personal misalnya di rumah ya, ada orang punya komputer zaman dulu kan jadul ya, Oh iya. masih Pentium 3, Pentium 4. Mereka percaya ke Bapak, ya Bapak datang ke rumahnya. Jadi door to door dulu. Nah, Oh, selain bisnis juga Bapak juga nyediain gimana? jasa gitu. Iya, sendiri Oke. semuanya juga. Nggak, Oh, Bapak nggak dibantu oleh orang lain ya. Kecuali sekarang dibantu sama anak lah. Anak oh. Bapak tuh mirip kayak adik wajahnya. Makanya Bapak waktu pertama lihat adik itu, nah kok kayak kayak anak Bapak gitu. Oh, makanya Bapak terharu juga ya. Adik datang tuh kok mirip gitu. Bilang anak Bapak tuh ada di atas itu di lantai 2 gitu ya. Oh, ada anak Nah, Bapak. nah. Jadi Bapak tuh karir di bidang usaha itu karena hobi awalnya. Kurang hobi. Hobi. Yang kedua ngikutin tren gitu ya kan. Zaman sekarang kan zaman digital ya. Oh, betul. Jadi kalau orang udah nguasain komputer itu, nguasain ketik Word, Excel gitu udah termasuk jago gitu kan. Iya, iya. Bisa ngetik, dia bisa kerja di berbagai perusahaan, bahkan bisa kerja di TU sekolah. Menguasai Excel, nah dia juga bisa menguasai akunting kan gitu ya, program-program tentang keuangan itu. Ya itu dulu deh, tahun-tahun 2000-an tuh, masih zaman jadul dulu mah. Nah, Hmm. kemudian sekarang akhirnya ya jadi tren bahwa sekarang ini kita dihadapi dengan dunia digital. Iya. Apa-apa digital. Sekarang belanja online kan gitu kan. Itu kan dampak kemajuan dari teknologi ini gitu ya. Teknologi dari komputer ya digital. Kayaknya adek kalau ngambil ilmu komputer itu sangat cocok untuk dunia sekarang gitu. Nah, terutama dalam software deh ya. Software. Ya Iya. istilahnya itu Lagi menguasai tren sekarang juga. basic basic ya itu ya pemrograman. Kalau hardware ini, kalau hardware kan sekarang orang bisa ngelihat langsung lah yang namanya hardware. Tapi kalau software orang harus belajar gitu. Betul. Itu apa namanya pengalaman Bapak dalam bidang usaha itu ya dari nol gitu ya sampai Bapak ke Bandung dulu naik naik bis dulu kan terminal itu ada di yang dekat Ramayana ya dulu ya. Oh iya, Bapak ada. belanja naik umum Ya, waktu di sana itu. ada. Iya tahun 2000. Nah 2000 ke sini alhamdulillah ya Bapak dengan perkembangan teknologi juga belanja itu online aja gitu. Kadang-kadang juga Bapak mendapatkan barang dari konsumen yang jual barang ya termasuk kemarin kayak adik lah gitu ya. Nah, Nah itu. iya. Nah kita apa namanya kita jualnya sistem spare part gitu. Nah itu. Jadi kalau pengalaman kerja Bapak dalam bidang pendidikan itu hampir dominasi ya 80%. Dalam bidang bisnis kena hobi tadi ya mungkin 20% lah. Nah, tapi kalau dilihat dari hasil yang bisnis lebih menguntungkan. Bisnis Karena lebih yang namanya menguntungkan. bisnis kan itu rezeki ya. Iya. Gimana kita ngelola, gimana kita menarik pelanggan, menarik konsumen gitu. Oh iya, betul. Jadi kuncinya itu jujur dan ramah gitu aja. Ya, Mantap. Adek waktu bertemu Bapak gimana awal? Ya, ramah. Itu, jadi itu Saling kuncinya. apa, Kalau ada trust nanti ya. buka usaha itu aja, jujur dan Percayaan. ramah gitu. Iya. Jadi Nah itu nimbul mungkin deh. kepercayaan ke customer ya, Pak. Iya, betul. Kepercayaan kan jujur tadi.
Kita jujur ya dipercaya. Kita ramah orang seneng gitu. Pasti dia ingat ke kita gitu. Walaupun orang lain murah, tapi kalau pelayanannya nggak ramah ya, ya orang akan apa namanya akan hengkang, akan lari gitu. Walaupun murah gitu kan. Tuh. Itu. Hmm. Nggak ada lagi nih Pak. Nah, Ada gak tantangan karir gitu? tantangan karir kalau dalam bidang pendidikan ya, Bapak kan ada dua karir ya. Ya, Yang pertama yang tadi. di pendidikan ngajar, karena ilmu kuliah kan ngajar, Ya betul. fisika. Dalam pendidikan Bisnis. tantangan itu ya dihadapi dengan uh, peserta didik ya. Anak murid sekarang tidak menghargai orang gitu. Mereka lebih Oh. menghargai handphone, lebih menghargai ini. Jadi dengan karakter seperti itu ya guru juga tidak hanya ngajar tapi ngerubah karakter itu. Itu tantangan tuh. Jadi gimana caranya biar karakter siswa itu kembali kayak dulu gitu. Ya, kayak dulu. Jadi lebih kepada humanismenya bukan kepada bendanya gitu. Itu salah satu tantangan loh. Hmm. Kecuali kalau guru-guru yang males ya, masa bodoh ting lah gitu. Ngasih tugas online ya udah. Tapi sekarang kan bukan begitu. Mengubah karakter tadi. Oh. Ya pada waktu ada sekolah kemarin kan di SMA itu. Jadi guru tuh nggak hanya ngajar tapi ada project P5 itu kan untuk karakter mencintai apa budaya budaya Nusantara gitu kan. Nah itu. Jadi tantangan dalam bidang pendidikan itu adalah menghadapi siswa. Siswa yang kita Hmm. hadapi itu nggak kayak dulu gitu. Jadi mereka akhlaknya itu udah mulai jauh lah. Oke. Rasa menghargai kepada orang tua itu udah jauh. Pada guru udah nggak hormat gitu. Nah, itu caranya gimana? Nah itu dalam bidang bisnis tantangannya ya sekarang dengan adanya pasar global. Betul. Kalau dulu kan orang Hmm. nggak tahu harga ya, karena offline. Nah sekarang orang udah tahu harga Ya. ngeliat di internet. Bahkan banyak diskon ya Pak. Iya, jadi kita nggak bisa ini, nggak bisa apa namanya itu mengambil lebih lebih besar lah keuntungan gitu ya. Oke. Karena yang namanya konsumen lebih pinter. Mereka suka ngebandingin tuh di internet murah harganya, di toko sebelah lebih murah. Nah itu. Ya betul Jadi juga Pak. tantangan sekarang itu dengan kemajuan teknologi kita juga ya harus mengimbangi gitu ya. Kendala kita juga gitu. Jadi kita pandai-pandailah. Ya tadi kata Bapak, kita harus bisa menarik hati konsumen. Walaupun kita mahal, tapi kalau si konsumen senang ya mereka tetap ke kita gitu. Nah, itu sebuah Gitu ya Pak. tantangan ya menghadapi pasar global yang sekarang harga itu nggak bisa diinikan, nggak bisa kita di upgrade lah gitu ya mahal nggak bisa karena konsumen udah tahu. Nah itu yang pertama tantangan pertama di apa bisnis. Yang kedua, nah itu tadi tantangan yang kedua ini kita banyak barang-barang dari luar. Jadi Betul. produk-produk kita itu ya kurang gitu ya. Mereka lebih banyak memilih produk-produk yang datangnya dari luar. Hampir gak ada mungkin ya. Heeh. Jadi kita butuh importir, sementara kan kita nggak punya modal. Jadi yang kedua tuh modal. Kalau kita ingin usahanya besar ya kita punya modal yang besar. Nah, kendala Bapak mungkin tantangan yang kedua itu Bapak nggak punya modal. Modalnya ya dulu kepercayaan aja. Kepercayaan, Iya. kemudian itu tadi kita apa si pelanggan tadi senang gitu lah ya. Artinya mereka nggak bosan untuk datang ke kita. Jadi dua tantangannya. Pertama pasar global ya. Yang kedua modal itu aja. Makanya Bapak ya kecil tongkolnya. Nggak seperti yang adik bayangkan waktu sebelum datang ya. Iya. Dikit. Tapi kalau dibandingkan dengan teman-teman Cianjur kayak Arafi, Aparka Mm-mm. ya. Aparka kan dekat dengan ini SMA Di sisi 1. jalan misalnya. Ya mungkin kita sama lah, seimbang lah gitu ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu. Uh, karena Kalau modal Bapak juga. ke pelosok itu Iya. masuk ke gang Bapak mah. Iya, nah itu yang ketiga tuh tantangan ketiga tuh kita nggak bisa tidak apa mungkin konsumen tidak tahu gitu ya karena kita di dalam. Hmm. Coba kalau di pinggir jalan beda lagi kan. Ya ya betul betul. Orang yang nggak kenal tuh ngeliat nama aja pelang itu udah tahu. Nah kita kendala yang ketiga ya kita tersembunyi ya lokasinya ya. Masih lokasinya. Lokasinya kita masuk gang yang jarang dilalui orang gitu. Hanya orang-orang tertentu aja, orang-orang yang hafal. Tapi dengan kemajuan teknologi tadi, karena Bapak kan punya itu di Google ya, sudah punya nama di Google, ya kayak adik kan kenalnya lewat Google kan. Iya. Jadi Di nggak jadi kendala sebetulnya. iya. Heeh. Karena kita Bisa. sudah plafon kita udah ada di Google gitu. Mengketik nama kita dia ada gitu. Iya. Oke Pak.
Ya intinya kendalanya dua lah di usaha ya. Pertama apa tadi? Dengan teknologi pemasaran apa? Pasar global ya. Kita tersaingi harga. Yang kedua tadi kendalanya adalah modal itu. Modal ya. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak, Hmm. dari tugas di Ya Cakrawala. gimana? Adakah sosok inspirasi jadi motivasi utama gitu Bapak bergelut dalam dunia bisnis ini? Motivasi maksudnya gimana tuh? Inspirasi Bapak gitu. Oh, udah terjawab ya karena hobi Bapak ya, bukan karena Iya hobi deh. terinspirasi orang. Hobi. Nah, jadi Bapak terinspirasi usaha ini pertama tahun dulu zaman dulu tahun 1990-an lah ya. Orang bangga kalau udah bisa menguasai komputer, udah bisa ngetik gitu. Nah, itu terinspirasinya. Yang kedua, bagaimana cara membuat program ya? Kan ada Windows 98, Windows XP, ya Bapak juga terinspirasi pengen nguasai itu gitu ya dulu awalnya. Iya, iya. Memang semuanya itu adalah hobi lah. Jadi awalnya itu Hobi. hobi aja dulu, hobi. Hobi Tapi ada ya tokoh gak Pak? alhamdulillah. Hah? Ada tokoh gak yang bikin Bapak terinspirasi gitu? Tokoh. Iya, sosok tokoh gitu. Ya Bapak ngeliat si orang Cina itu siapa tuh ya yang terkenal itu orang Cina itu? Ya Bapak lihat itu orang Cina dulu kan dia kayak pedagang asongan ya awalnya. Itu namanya Bapak lupa ya. Yang sekarang punya CEO di Cina tuh Eh, Jack ada Ma, itu orang Cina. Hah? Jack Ma, Jack Nah Ma, itu Nikma. Oh ya Nikma. Jack Ma, Oh, Jack Ma. itu kan kalau Bapak ngeliat itu kan suka muncul di TV ya. Iya, iya betul. Dia kan dari Keren pedagang tuh, asongan. Jack Ma. Awalnya kan gitu kan. Karena dia punya tekad, kan nggak punya modal, Iya betul. punya keberanian. Kemudian dia juga apa namanya itu yang melihat pangsa pasar gitu ya. Yang orang lain tuh mencemoohkan, tapi dia sukses. Nah, Bapak di sana ngambil itunya ilmunya, Oh, ya gitu. itu. Itu contoh yang mengapa yang menginspirasi kan Bapak kan nggak punya modal. Yang kedua itu yang penting mah kita ramah aja kepada konsumen. Gitu. Nah, Iya betul Pak. ada lagi Em, udah sih itu aja sih. Ya, tapi pengen cukup ngobrol ya. aja sama Bapak dulu Oh iya, hmm. terkait Iya boleh. itu apa harga-harga data yang Oh, Bapak waktu itu yang kemarin adek minta itu ya? yang minta. Oh, oh. Gini deh, itu kan banyak ya. Oh, banyak. Kalau Bapak tulis tuh bingung ya, gini aja. Kalau ada orang beli, misalnya kan mau beli apa gitu ya, harganya konfirmasi aja langsung ke Bapak. Oh gitu. Siapa? Kalau list harganya Bapak nggak ada ya. Belum Kan ada. itu harganya berubah. Oh, berubah-ubah. Iya, misalkan kayak, misalkan ya STB aja lah ya, setobok aja. Misal nih, Ya, set-top. eh, sekarang harganya udah 170, kalau dulu kan 200. Jadi Bapak menyesuaikan dengan harga sekarang gitu. Heeh. Kalau menyesuaikan harga beli dulu mungkin nggak akan laku. Jadi suka berubah gitu. Misalnya ada nanya apa, misalnya ada yang nanya ke adek nih. Nanti langsung aja WA ke bapak. Nanti bapak kasih ke adek harganya. Nanti adek jual ke orang lain itu beda gitu. Ada lebih buat adek lah gitu. Bapak jual 50, adek bisa 60 atau 70 gitu kan. Gitu. Oh gitu ya. Mm-mm. Mas, kalau bapak buat itu, aduh banyak Yang penting ada orang nanya misalnya mau beli apa, misalnya LCD misalkan atau LED yang berapa in misalnya ya, misalnya 19 in berapa. Nah, adek tanya aja ke bapak. Nanti Bapak kasih harga ke adek, nanti adek jual ke konsumen tadi ya beda mungkin. Jadi Oke, adek oke. ada lebihnya gitu. Ada foto-fotonya nggak Pak gitu di website? Ada kan Udah lengkap. foto-fotonya di itu Bapak di WA, Website. di itu di profilnya Oh, di WA udah lengkap itu Pak. udah lengkap itu yang kategori. Oh itu. Oke, oke. Ada semua. Yang nggak ada nanti misalkan adek tanya aja. Ada yang ada konsumen yang nanya misalnya mau beli apa, adek tanya aja ke Bapak. Heeh. Siap Pak. Hmm. Bagaimana keluarga sehat ya? Ya, alhamdulillah Pak. Ya, Keluarga ya Bapak sehat? syukurlah. Alhamdulillah sehat. Nah. Alhamdulillah. Walaupun sekarang cuacanya ya banyak yang ini ya sakit ya. Iya, Cuaca kita kan kemaraunya agak lumayan lah gitu. Tapi alhamdulillah kita masih alhamdulillah dilindungi. gerah. Hmm. Kalau anak Bapak itu lagi kuliah atau gimana Pak? Yang bungsu itu sama kayak adek.
Sekarang baru masuk UPI dia, di UPI. UPI, Iya, Bandung. lulusan tahun Bandung. sekarang di Bandung. Heeh. Ambil jurusan Dia, apa tuh? oh, hah? Prodi apa? Ambil prodi apa? Dia prodinya di sosial ya, di pendidikan masyarakat, Oh, masyarakat. psikolog ya, di bawah psikolog. Oke. Jadi di pendidikan kemasyarakatan. Kalau yang lain tuh kakak-kakaknya semuanya di ilmu komputer. Ilmu komputer. Mm-mm. Bagian bidang-bidangnya itu ada di bidang ininya apa namanya itu yang kemarin itu yang kedua dia bagian coding. Alhamdulillah Coding. ada kerja banyak dibutuhkan kan kalau yang coding-coding gitu. Sekarang Yang udah pertama kerja. udah kerja, alhamdulillah. Kalau yang namanya dunia komputer pasti. Yang penting kitanya ya, kita tidak tertutup gitu. Pada waktu kita magang, ya kita harus tunjukkanlah dedikasi yang baik ya. Insya Allah bisa peluang kerjanya itu bisa terbuka. Gitu. Kan kebanyakan orang tuh tertutup gitu ya. Jadi perusahaan juga nolak. Yang penting kita ya kata Bapak di kunci itu jujur dan ramah aja. Ramah dan jujur ya. Bapak kan punya 4 anak tuh. Dua di dunia komputer, yang laki-laki juga yang sama kayak adik wajahnya juga di dunia komputer. Nah yang bungsu, nah baru dia beda dia di ilmu sosial. Gitu. Gitu ya, Pak. Bapak punya sosmed gak gitu? Gimana? Punya Media sosial sosial. media? Ya, Di IG kayaknya, IG. Cuman Bapak kan nggak ya. begitu. Bapak aktifnya di YouTube aja. YouTube. Heeh. Oh, yang ada Karena di. Bapak kan suka membuat film gitu kan, membuat video. Karena Bapak di sekolah itu tugasnya gitu, Oh, gitu. sebagai operator di TV. Bapak kerja di TV, Oh, TV dulu Pak. sekolah. Oh, TV Iya. sekolah. Channel. Nanti ada bisa lihat lah, bisa lihat nanti Bapak kasih linknya nanti ya di WA ya. Ada di Tolong di website juga. subscribe aja. Di Hmm. website juga, Pak, ada. Lihat kemarin. Ada, Iya, ada yang di juga. website. Oh iya ya, pernah lihat ya. Ya, lihat. Hmm. Udah subscribe dah. Udah. Udah. Iya. Oh. Semangat, Pak. Tapi Bapak nggak ini sih tidak apa, belum apa YouTube-nya itu masih dikit gitu ya, belum begitu banyak kayak orang-orang kan sampai puluhan ribu ya. Bapak baru ratusan ini subscribe-nya. Hmm. Oke, oke. Hmm. Ya, Masih ada mungkin yang diperlukan lagi? dicukupkan mungkin, Pak. Terima Oh kasih cukup banyak, ya? Pak. Ya, sama-sama ya. Mas, Salam buat keluarga ya. interviewnya. Ya, salam Cukup juga, ya, Pak, Pak. buat Kita keluarga. ya di lab ya. Lab ya. Ya, Yuk. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.